Dapatkan koleksi buku karya Ustadz Dr. Ariful Bahri Hafizahullahu Ta'ala. Dan miliki segera buku ulama mazhab dan manhaj. Dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang lainnya adalah keberadaan kita di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang berada di kota Nabi itu merupakan di antara bonus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Maka dikala mereka berada di sana, tentunya untuk memanfaatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin. Kota Nabi bukan kota wisata, tapi kota Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kota haram yang lainnya. Makkah adalah daerah tempat kita beribadah, bukan tempat kita berwisata. Begitu juga Madinah adalah tempat di mana kita beribadah kepada Allah, bukan kita berwisata di sana. Artinya jangan pernah jadikan tujuan utama dikala kita datang ke tanah haram Makkah dan Madinah hanya sekedar untuk berjalan-jalan sahaja, untuk ada momen-momen kenangan dalam hidup. Tidak demikian yang kita inginkan. Tapi yang kita inginkan adalah bagaimana kita bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari kita berniat sampai kita berangkat, kemudian Allah kembalikan kita ke kampung halaman. Itu semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan bagi junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang cinta kepada kita sebagai umatnya. Maka kewajiban kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk betul-betul mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi dari segala-galanya. Seorang mukmin tentunya mereka pasti mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi seorang mukmin harus mempersiapkan apa bukti mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua pertanyaan yang berbeda. Yang pertama, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu yang pasti. Dan yang kedua adalah apa buktinya kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan kita memiliki jawaban masing-masing. Apa buktinya kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita sudah berkorban dalam agama yang diperjuangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita sudah betul-betul mengetahui tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita sudah mempelajari agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita sudah berhasil menerapkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu semua adalah bukti kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya kita ikhwatul Islam berusaha membuktikan, karena cinta tanpa bukti tentu tidak ada gunanya. Cinta yang sesungguhnya adalah dengan kita buktikan, dan tentunya kita akan membuktikan bagaimana cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu bukti kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah selalu dan senantiasa mengucapkan salam dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang tidak boleh dilupakan oleh kaum muslimin dimanapun dan kapanpun mereka berada. Ketika kita berada di kota Madinah, kita akan memperbanyak mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi. Ketika kita berada di luar Madinah, maka kita juga akan melakukan perkara yang sama, karena ini adalah ibadah yang dikhususkan untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat sebelumnya mereka tidak mengucapkan selawat kepada nabinya, tapi mereka hanya mengucapkan salam kepada nabinya. Sedangkan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah yang Allah mulakan dengan dirinya. Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi, tapi Allah sendiri yang juga mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Allah mengucapkan salam, Allah mengucapkan selawat kepada Nabi. Kemudian baru kita diperintahkan mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menunjukkan bagaimana agungnya perintah yang mulia ini. Karena Allah tidak memerintahkan sesuatu, dan tidak mungkin Allah melakukan apa yang Allah perintahkan. Tapi ini Allah melakukan apa yang Allah perintahkan. Tidak mungkin Allah memerintahkan kemudian Allah melakukan sendiri kecuali dalam ayat ini sahaja. Makanya Allah memerintahkan atau mengatakan, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Allah, malaikat bersolawat, kemudian baru kita diperintahkan untuk bersolawat. Apa maknanya? Menunjukkan bahwa ibadah ini adalah ibadah yang mulia,
tapi sayang banyak di antara kaum muslimin yang melalaikannya. Dan semoga kita tidak termasuk orang yang lalai mengucapkan salam dan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk memulai kajian di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga pembahasan yang akan kita sampaikan, yaitu pembahasan yang berkaitan dengan kota Madinah, menambah wawasan kita dikala kita berada di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan agar kita tahu apa hak dan kewajiban yang harus kita lakukan ketika kita berada di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sama dengan kota-kota yang lainnya. Ketika kota Nabi tidak sama dengan kota-kota yang lainnya, maka adab dan etika kita juga tidak boleh sama dikala kita berada di kota Madinah dibandingkan dengan kita berada di daerah yang lainnya. Itu merupakan poin yang harus kita tahu, bahwa dikala kita berada di kota Madinah, harus kita ingat, kita bukan berada di kota sembarangan. Kita berada di kota Nabi, kita berada di tanah haram, kita berada di tempat yang suci, kita berada di tempat yang mulia, kita berada di tempat yang barokah. Maka dari situlah kita harus menjaga semuanya. Jangan sampai perbuatan kita sama saja di kampung halaman, dikala kita berada di sini sama saja. Maka kalau seandainya sama saja, berarti kita tidak menganggap ini adalah kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kita menganggap kota Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi kurang kita memuliakan kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dari situlah ikhwatul Islam, ketika kita berada di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling tidak kita mengetahui apa hak dan kewajiban yang harus kita lakukan. Karena kota Madinah memiliki hak yang harus kita tunaikan, sebagaimana dikala kita berada di kota Madinah punya kewajiban yang harus kita lakukan. Kita ulang lagi kalimatnya ikhwatul Islam, ketika kita berada di kota Madinah, maka Madinah itu punya hak yang harus kita tunaikan, yang harus kita kerjakan, yang harus kita berikan, sebagaimana kita punya kewajiban yang harus kita laksanakan dan harus kita kerjakan. Karena kota Madinah itu ikhwatul Islam sebuah kota yang sangat mulia. Bahkan penamaan kota Madinah itu bukan dari manusia. Penamaan kota Madinah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu nama kota Madinah adalah Tibah dan Tabah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innallaha sammal Madinata Tabah. Sesungguhnya yang menamakan Madinah dengan Tabah adalah Allah. Daerah mana yang Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan nama kepadanya? Madinah. Artinya Madinah, Allah yang memberikan nama kepadanya Tabah. Tiba. Apa makna tiba? Tiba itu artinya kebaikan, kemuliaan, keindahan. Itulah yang harus kita lakukan dikala kita berada di kota Madinah. Kebaikan, kemuliaan, hal-hal yang bisa mengeluarkan energi positif, itu yang harus kita laksanakan. Dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi hal-hal yang bisa menodai kota Madinah. Dan itulah hak yang harus kita tunaikan, atau kewajiban yang harus kita laksanakan. Oleh karenanya ikhwatul Islam, kita akan sedikit membahas tentang masalah kota Madinah. Semoga dengan kita membahas tentang masalah kota Madinah ini, kita akan mengetahui ternyata banyak kewajiban yang harus kita lakukan, atau perkara-perkara yang harus kita selesaikan melalui hadis-hadis yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tentunya poin pertama ikhwatul Islam, bahwa kota Madinah adalah kota yang wajib dicintai oleh kaum muslimin. Dan cinta itu akan dilihat dari lisan, dari hati, dan dari amalan perbuatan. Banyak orang yang mencintai kota Madinah, namun hanya lewat tulisan saja, I love Madinah. Banyak juga yang mencintai kota Madinah, namun dengan lisan saja. Mencintai kota Madinah dengan lisan iya, mencintai kota Madinah dengan tulisan iya juga. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mencintai kota Madinah dengan amalan, bukti dan perbuatan. Apa yang kita kerjakan dikala kita berada di kota Madinah?
Apakah menunjukkan perbuatan tersebut perbuatan yang dicintai oleh kota Madinah dan yang dicintai oleh yang memberikan kota Madinah itu nama? Tentu itu merupakan di antara hal yang harus kita ketahui. Karena Madinah itu adalah daerah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Madinah banyak malaikat ada di dalamnya, dan tugas mereka khusus menjaga kota Madinah. Sehingga di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Mahfuzah. Di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Mahfuzah. Dan kita selalu mengulang-ulang ikhwatul Islam, kota Madinah itu bukan satu namanya, lebih dari 100 namanya. Madinah itu disebut dengan Al-Asimah, ibu kota, jantung kota, karena ini memang merupakan di antara jantung kota kaum muslimin, ibu kota kaum muslimin. Disebut juga dengan Al-Qura, Al-Qaryah, disebut juga dengan Al-Amin. Itu semuanya adalah kota Madinah. Disebut dengan Al-Habibah, disebut dengan Al-Mahfuzah, disebut dengan Al-Madinah, disebut dengan Taba, disebut dengan Tiba, disebut dengan nama-nama yang lainnya. Banyak sekali nama-nama yang ada pada kota Madinah. Karena dalam setiap nama kota Madinah ada hak yang harus kita tunaikan, atau ada kewajiban yang harus kita kerjakan. Di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Mahfuzah. Apa makna daripada Al-Mahfuzah? Makna daripada Al-Mahfuzah adalah daerah yang dijaga. Siapa yang menjaganya? Sudah tentu yang menciptakannya, yang menjadikan daerah tersebut tanah haram. Dan siapa yang diwakilkan oleh Allah untuk menjaganya? Yang diwakilkan oleh Allah untuk menjaganya adalah malaikat-malaikatnya. Makanya di kawasan tanah haram itu ikhwatul Islam ada malaikat yang selalu menjaganya. Bahkan juga di dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, tidak ada jalan-jalan yang ada di kota Madinah kecuali ada malaikat yang menjaganya. Artinya dikala kita berada di kota Madinah, kita berada di kawasan yang dijaga oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kekhawatiran atau kehati-hatian lebih kita utamakan. Kalau seandainya kita berada di sebuah daerah, gedung atau rumah atau tempat tinggal, kemudian di tempat tinggal tersebut banyak kamera pengintainya, CCTV-nya, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Maka kita akan berhati-hati. Melangkah pun akan kita jaga. Dan itu hanya pengawasan manusia. Bagaimana dikala kita berada di daerah yang CCTV-nya adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwatul Islam, di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Mahfuzah, daerah yang dijaga. Siapa menjaganya? Allah Azza wa Jalla. Melalui siapa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Melalui malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, Madinah sebagaimana tadi telah kita sebutkan adalah daerah yang wajib dicintai oleh kaum muslimin. Mencintai kota Madinah tidak cukup dengan lisan, tidak hanya dengan tulisan, tapi mencintai kota Madinah dengan lisan, dengan tulisan, dengan amalan, dengan perbuatan, dengan ibadah. Itu adalah bentuk kita mencintai kota Madinah. Siang dan malam kita menulis saya mencintai kota Madinah. Namun dikala kita berada di kota Madinah, kita acuh tidak acuh, bahkan selalu melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama. Kita meninggalkan perkara-perkara yang dianjurkan, kita meninggalkan perkara-perkara ibadah. Kita lebih menghabiskan waktu untuk hal-hal yang bisa melalaikan. Tidak cinta namanya kepada kota Madinah. Makanya mencintai kota Madinah itu ikhwatul Islam, itu harus ada buktinya. Dan di antara bentuk kita mencintai kota Madinah adalah beribadah dan memperbanyak ibadah. Sebagaimana tadi yang kita sebutkan, ketika kita berada di kota Madinah, maka ibadah kita lebih ekstra dibandingkan dikala kita berada di kampung halaman masing-masing. Karena ini adalah momennya. Kemudian di kota Islam, kenapa kota Madinah harus kita cintai? Kita mencintai kota Madinah adalah karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai kota Madinah adalah karena kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mencintai kota Madinah dan Nabi pun mencintai kota Madinah. Dan di antara bentuk kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Nabi, maka kita mencintai apapun yang dicintai oleh Allah, dan kita pun mencintai apapun yang dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kota Madinah. Kota Madinah ini sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau keluar dari kota Madinah
Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal berada di dalam kota Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dalam kota Madinah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bersumpah kepada penduduk Madinah, wahai orang-orang Madinah, al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi Fathu Makkah pada tahun ke-8 Hijriah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan nikmat oleh Allah bisa membebaskan kota Mekah dari kekufuran dan kesyirikan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di sana. Ketika Nabi berada di kota Mekah, orang-orang tidak tahu apakah Nabi akan kembali ke kota Madinah atau tidak. Karena kota Mekah sudah dibebaskan dari kekufuran, dari kemusyrikan. Artinya kota Madinah kota yang steril dari kekufuran dan kemusyrikan, menjadi kota kaum muslimin. Sehingga penduduk Madinah mereka tidak tahu apakah Nabi akan kembali ke kota Madinah atau Nabi tinggal di kota Mekah. Mereka tidak tahu, dan mereka sudah terlanjur mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada penduduk Madinah, al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Wahai penduduk Madinah, ketahuilah aku akan senantiasa hidup selama-lamanya di kota Madinah, dan aku pun akan wafat di kota Madinah. Artinya ikhwatul Islam, itu merupakan di antara bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai kota Madinah. Nabi berada di kota Madinah, dan dikala kita berada di kota Madinah, berarti kita sedang berada di kampung halaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikala kita berada di kota Madinah, kita berada di masjid yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikala kita berada di kota Madinah, jasad kita tidak jauh dari jasad baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan apa lagi yang kita inginkan? Melebih daripada kemuliaan dikala jasad kita tidak jauh dari jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggal sedikit sahaja. Dan tentu itu merupakan di antara kemuliaan yang luar biasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terkhusus dikala kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke kota Madinah. Baik ikhwatul Islam, kita akan melihat bagaimana sejarahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, awal perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah ikhwatul Islam, itu sudah merupakan di antara sunnatullah yang ada di dunia. Mengapa demikian? Karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala ingin menyebutkan kepada semua dunia bahwa ada daerah-daerah yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan daerah yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dengan tanah haram. Makkah adalah tanah haram, Madinah adalah tanah haram, Masjidil Aqsa adalah tanah haram. Kemudian sebagian para ulama mereka menambahkan bahwa Bukit Tur Sinai itu adalah tanah haram, atau tanah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seandainya kita memperhatikan, semua para nabi muncul dari daerah-daerah tersebut. Kalau tidak dari Mekah, kalau tidak jauh dari Madinah, kalau tidak dekat dengan Tur Sinai, kalau tidak di Baitul Maqdis, kita lihat bagaimana para nabi. Dan semua para nabi itu induknya adalah Nabi Ibrahim. Dan memang Nabi Ibrahim berasal dari sana. Kemudian dari semua keturunan Nabi Ibrahim itu adalah nabi dan rasul. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah keturunan Nabi Ibrahim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Ana da'watu Abi Ibrahim." Saya ini adalah karena doa ayahku Nabi Ibrahim. Apa makna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena memang Nabi Ibrahim alaihi salam sering datang ke kota Makkah Al-Mukarramah, dan itu adalah tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikala Nabi Ibrahim datang ke Makkah, maka Allah memberikan tugas kepadanya dan juga kepada anaknya yang bernama Ismail untuk kembali melakukan renovasi besar-besaran untuk Ka'bah Al-Musyarrafah. Jadi Ka'bah itu ikhwatul Islam bukan dibangun oleh Nabi Ibrahim, tapi Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk merenovasi besar-besaran. Artinya betul-betul diulang. Dasarnya ada, tapi bangunannya sudah hilang. Maka itulah disebut dengan renovasi besar-besaran yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikala Nabi Ibrahim dibantu oleh putranya bernama Ismail, ketika mereka membangun Ka'bah Al-Musyarrafah, mereka pun duduk di sana menghadap ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Makanya Ka'bah itu disebut dengan kiblat. Di antara salah satu nama Ka'bah Al-Musyarrafah adalah Al-Qiblah. Kenapa kiblat? Karena Ka'bah itu bukan hanya kiblat kaum muslimin, kiblat para nabi sebelumnya. Dan salah satunya adalah kiblat
Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka jangan kita anggap ikhwatul Islam Ka'bah itu hanya kiblat kaum muslimin. Tidak. Ka'bah itu adalah kiblat seluruh para nabi, kecuali yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya sebahagian Bani Israel, kiblat mereka ke Baitul Maqdis, itu pun untuk memberikan ujian kepada mereka. Hukum asalnya kiblat itu adalah Ka'bah al-Musyarrafah. Semuanya mulai dari zaman Nabi Adam. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Nabi Ibrahim membangun Ka'bah al-Musyarrafah, maka dia berdoa kepada Allah menghadap Ka'bah al-Musyarrafah karena kiblat kaum muslimin. Dan kiblat semua para nabi itu adalah muslim, semuanya. Kemudian dikala beliau menghadap Ka'bah al-Musyarrafah, di saat itulah Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, utuslah dari daerah ini seorang nabi yang berasal dari bangsanya. Dan itulah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang ikhwatul Islam, kita selalu memberikan motivasi kepada kaum muslimin, karena memang tujuan kita di sini datang, tujuannya sama, yaitu bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang paling mulia di antara semua ibadah adalah ibadah apa? Ibadah yang paling mulia di antara semua ibadah adalah ibadah doa. Umrah yang kita lakukan, apa isinya? Doa. Solat yang kita kerjakan, apa isinya? Doa. Semuanya doa. Jadi semua ibadah atau ibadah yang paling mulia adalah doa, karena tidak ada ibadah kecuali ada doa di dalamnya. Tidak ada ibadah dan tidak ada seorang pun beribadah maka kecuali ada doa di dalamnya. Walau kadang lisan mereka tidak berucap, tapi jasad mereka seolah-olah berucap. Karena jasad ini apabila dipaksa untuk beribadah kepada Allah, maka itu namanya doa. Jasad ini ikhwatul Islam, misalnya kita pergi misalnya ke Mekah. Karena ada orang pergi ke Mekah, misalnya dari Madinah pergi ke Mekah, kemudian dia berniat, sampai setelah dia berniat dari miqat misalnya, kemudian dia pergi ke Mekah, diam saja sampai dia selesai melaksanakan ibadah umrah. Ibadah umrahnya sah atau tidak? Sah atau tidak? Coba bayangkan, ada orang yang umrah, kemudian setelah dia berniat dari miqat sampai selesai, diam saja. Ibadahnya sah atau tidak? Mana doanya? Apakah dia sudah berdoa atau tidak? Dia sudah berdoa kepada Allah. Mana doanya? Niat itu doa atau tidak? Niat itu bagian doa atau tidak? Niat bagian doa atau tidak? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab angkat tangan? Niat itu disebut doa atau tidak? Iya. Yang jawab angkat tangan. Doa. Kenapa doa? Karena apa? Masya Allah. Ini hadiahnya. Ini kita berkaitan dengan Madinah ya. Masya Allah, semoga bermanfaat. Masya Allah, barakallahu. Diampas saja nak ya. Masya Allah, barakallahu. Berarti niat adalah doa. Betul jawabannya ini. Salah macamnya. Niat adalah doa, betul atau tidak? Niat itu ikhwatul Islam adalah awal langkah di mana kita memulai ibadah. Dia termasuk doa atau tidak? Dia pintu daripada doa, karena bagaimanapun ibadah itu adalah doa. Artinya ikhwatul Islam, apabila ada orang yang beribadah kepada Allah, kemudian dia diam saja seperti yang tadi kita sebutkan, berarti dia telah berdoa kepada Allah. Apanya yang berdoa? Jasadnya, fisiknya. Maka fisik kita ini, seperti misalnya kita di sini, kita duduk di sini, tidak ada di antara kita yang berbicara kecuali penceramah. Semua kita duduk di sini dan diam. Nah, apakah duduknya kita di sini kita sedang berdoa atau tidak? Kita sedang berdoa kepada Allah. Apa yang berdoa kepada Allah? Jasad kita ini. Jasad kita ini. Dikala kita duduk di masjid, itu doa namanya. Dikala kita mendengarkan pengajian, itu doa namanya. Dan doa itu akan semakin indah apabila digabungkan antara fisik dengan lisan. Doa itu semakin indah apabila digabungkan antara fisik dengan lisan. Maka di antara salah satu waktu doa yang paling dikabulkan ikhwatul Islam adalah dikala kita berada di masjid, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar agama. Itu adalah momen di mana doa mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikala kita berada di sini, mungkin banyak di antara kita yang lisannya
tidak diam, ya Allah ampunkan dosaku, mudahkan urusanku, sambil dia mendengarkan ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Nabi, maka lakukanlah yang demikian. Mengapa demikian? Karena malaikat turun. Kalau malaikat turun, biasanya kalau malaikat turun apa yang dibawa? Rahmat dan kasih sayang. Dan tidaklah malaikat turun kecuali waktu itu adalah waktu doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikala terjadi perang Badar, malaikat turun, doa kaum muslimin dikabulkan oleh Allah. Sehingga dikala terjadi perang Hunain, malaikat turun, doa-doa kaum muslimin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dikala kita beribadah kepada Allah, malaikat turun, maka di saat itulah berdoa kepada Allah. Doa itu bisa dengan fisik jasad dan bisa juga dengan lisan. Dan yang terbaik adalah dikala kita menggabungkan antara lisan dengan fisik, maka itu adalah waktu berdoa yang paling indah. Makanya kita lihat doa Nabi Ibrahim. Kapan doa Nabi Ibrahim? Dikala Nabi Ibrahim sudah lelah beribadah kepada Allah, membangun Ka'bah hanya 2 orang sahaja, dia dan putranya, tanpa ada dibantu oleh orang lain. Membangun Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim itu tidak mudah, ikhwatul Islam. Kalau di zaman kita anggaplah mudah, penuh dengan alat, penuh dengan teknologi. Kalau di zaman Nabi Ibrahim bagaimana caranya? Dicari batu gunung yang dekat Ka'bah Musyarrafah, yang jaraknya kurang lebih 300 sampai 400 meter, disebut dengan batu Ka'bah. Kemudian dipecahkan, kemudian dibuat seperti ukiran atau dibuat seperti kotak-kotak, kemudian disusun. Itu bukan pekerjaan yang mudah. Coba bayangkan dikala kita berada di zaman Nabi Ibrahim, kemudian membangun Ka'bah dengan desain yang begitu indah, bagaimana bisa mudah dilakukan yang demikian? Itu butuh berhari-hari, berbulan-bulan, lama sekali Nabi Ibrahim membangun Ka'bah Musyarrafah. Kemudian dikala dia lelah beribadah di sana, lelah membangun Ka'bah, membangun rumah Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itulah Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Dan di antara salah satu doanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ana da'watu abi wa bisyaratu Isa. Aku ini adalah hasil doa daripada ayahku, dan aku adalah kabar gembira daripada saudaraku Isa alaihi salam. Karena doa Nabi Ibrahim lahir Nabi Muhammad, karena kabar gembira dari Nabi Isa muncullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam tumbuh dalam keadaan yatim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam hidupnya penuh dengan perjuangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tumbuh dalam keadaan yatim. Nabi dijaga oleh keluarganya. Kemudian Nabi mengembala kambing. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja keras. Pada akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang pedagang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan ibunda Khadijah. Kemudian dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir berumur 40 tahun, maka Nabi melihat keadaan-keadaan kaumnya yang ada di Mekkah Al-Mukarramah jauh dari fitrah, jauh dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahannus. Tahannus itu artinya menyendiri. Dan ibadah ini adalah ibadah yang dikhususkan kepada Nabi sahaja. Karena sebelum Nabi bertahannus, sebelum Nabi beribadah sendirian, apakah Nabi sudah menjadi Nabi atau belum? Belum lagi Nabi menjadi Nabi. Itu adalah muqaddimah menjadi Nabi. Ketika Nabi berada di Gua Hira, Nabi sudah menjadi Nabi atau belum? Belum. Dikala Nabi berada di Gua Hira, Nabi belum lagi menjadi Nabi. Makanya Gua Hira itu ikhwatul Islam, berapa kali dikunjungi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berapa kali Nabi berada di Gua Hira? 1 kali sahaja. Dan dikala Nabi berada di Gua Hira, Nabi menjadi Nabi atau belum menjadi Nabi? Belum menjadi Nabi. Artinya setelah Nabi sudah jadi Nabi, mana yang paling dikunjungi atau banyak waktu Nabi? Di Ka'bahnya atau di Gua Hira-nya? Di Ka'bahnya. Artinya apa ikhwatul Islam? Agar kita tahu bahwa dikala kita berada di Ka'bah Musyarrafah, jangan menghabiskan waktu hanya gara-gara untuk pergi ke Gua Hira, kemudian kita tinggalkan tempat yang mana Nabi beribadah lama di sana, yaitu di Ka'bah Musyarrafah. Karena dikala kita berada di Ka'bah, duduknya di sana ibadah. Tapi kalau dikala kita berada di Gua Hira, apa keutamaannya? Siapa yang bisa menyebutkan satu keutamaan Gua Hira? Angkat tangan. Silakan. Apa nak? Apa? Sejarah. Pertanyaannya, keutamaannya. Apa keutamaan Gua Hira? Mempelajari sejarah. Betul nih? Yang lain, kita dulu kan yang lain ya, baik. Apa?
Tempat turunnya wahyu. Baik, yang lain. Tidak ada. Yang tadi tempat turun wahyu, apakah setiap tempat Nabi diturunkan wahyu akan menjadi tempat yang utama? Apa? Karena dia yang pertama. Bagaimana yang terakhir? Mana yang lebih bagus, yang pertama atau yang terakhir? Biasanya yang pertama atau yang terakhir yang paling bagus? Endingnya. Bisa tahu endingnya. Ayat yang terakhir apa turun? Al-yawma. Bukan al-yawma akmaltu. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Itu ayat yang terakhir turun. Nah, ayat ini di mana turun? Berarti tempat ayat ini turun ada keutamaannya. Iya atau tidak? Kalau seandainya dikatakan bahwa setiap tempat yang turun ayat akan menjadi utama. Tahu pertanyaannya, soalnya tahu apa keutamaannya? Dan yang lain? Tempat bertahanus. Apakah bertahanus? Tahanus itu artinya menyendiri. Apakah dikala Nabi menyendiri itu adalah bagian daripada ibadah atau tidak? Bagian ibadah. Kenapa bagian ibadah? Bertafakur, Masya Allah. Betul nih? Silakan, Masya Allah. Sehat selalu ya, Masya Allah. Tapi jawabannya salah ya. Karena pada waktu itu belum ada wahyu. Misalnya siapapun yang belum ada wahyu, dia bertafakur. Bertafakur dia itu apa landasannya? Tidak ada. Karena agama belum ada, wahyu belum muncul. Bisa dipahami? Karena nanti kalau dikiaskan setiap bertafakur itu adalah bagian ibadah, maka semua kita bersembunyi di gua. Bersembunyi di gua, duduk di sana, jauh dari halayak ramai, maka nanti bisa jadi itu adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, ikhwatul Islam. Gua Hira itu memiliki nilai sejarah. Nilai sejarah iya, tapi dia tidak mengandung keberkahan di dalamnya. Yang berkah itu adalah Ka'bah, yang berkah itu adalah Masjidil Haram. Itu yang berkah. Maka jangan tinggalkan yang berkah untuk mencari sesuatu yang tidak. Ini bukan melarang pergi ke Gua Hira ya. Artinya jangan sampai kita meninggalkan tempat yang berkah kemudian menuju tempat yang tidak berkah, dan kita akan kehilangan pahala. Karena biasanya ke Gua Hira itu berapa jam kita menghabiskan waktu di sana? Berapa jam? 4 jam. Coba kita 4 jam dulu di Masjid Nabawi atau di Masjid Haram. Sudah berapa juzuk hafal Quran, khatam Quran? Kecuali kalau kita mendaki Gua Hira sambil murajaah Al-Quran. Bisa? Atau kita mendaki Gua Hira sambil berzikir. Bisa? Biasanya dilakukan oleh kaum muslimin di kala mendaki Gua Hira apa yang dilakukan? Selfie. Bukan murajaah, bukan berzikir kepada Allah. Bukan berarti tidak boleh ya. Tapi ingat, jadikan setiap momen ibadah, walau kita seandainya di sini ingin nampak tilas misalnya, mengetahui sejarah Nabi, tapi jadikan itu semuanya adalah bagian daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya harus lalai, karena bisa jadi ada orang yang pergi ke Gua Hira, kemudian pergi sebelum subuh, kemudian pulang setelah subuh, zuhur mereka kecapean, lelah, penat, tidak salat berjamaah bersama kaum muslimin. Itu rugi umat Islam. Kita melakukan ke masjid saja kita berat, apalagi mendaki, menurun, atau sesuatu yang berat membuat kita lelah beribadah kepada Allah, terutama meninggalkan Mekah. Maka di sana kita harus berfikir 2 kali. Bukan berarti tidak boleh, tapi manfaatkan semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Nabi SAW berada di sana, bertahanus namanya. Nabi SAW, para ulama mereka berbeda. Apakah Nabi beribadah atau hanya sekedar bagaimana? Kita tidak tahu. Karena memang para ulama juga mereka berbeda. Ada di antara yang menyebutkan karena Gua Hira itu bagi mereka yang sampai, maka mereka akan melihat Ka'bah Al-Musyarrafah. Betul atau tidak? Yang sudah sampai ke Gua Hira, apakah langsung bisa melihat Ka'bah atau tidak? Nah, tidak atau iya? Kenapa tidak? Tertutup sama tawar Zam-Zam. Kalau dulu ikhwatul Islam, Ka'bah kelihatan darinya, karena sekarang mungkin tidak kelihatan karena bangunan atau karena yang lainnya, hotel dan yang semisalnya. Dulu di kala Nabi SAW berada di sana, itu langsung berhadapan dengan Ka'bah Al-Musyarrafah. Artinya Nabi berada di Gua Hira bukan berarti Nabi bersemedi di sana, tidak. Nabi memperhatikan kegiatan yang dilakukan oleh kaumnya. Nabi melihat, kemudian lain melenceng dari yang lain.
Mereka sudah keluar dari agama Hanifiyah. Mereka tidak lagi beribadah sebagaimana ibadah yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim. Dan orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikun, mereka menyandarkan dirinya kepada Nabi Ibrahim. Orang-orang Quraisy bukan berarti mereka tidak punya agama. Punya. Apa agamanya? Agama Nabi Ibrahim. Tapi apakah itu agama Nabi Ibrahim? Tidak. Maka di saat itulah ikhwatul Islam, Nabi SAW melihat keadaan kaumnya, dan Nabi tidak ingin sama dengan kaumnya. Kemudian dikala Nabi duduk di sana 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, maka tiba-tiba datang malaikat. Kemudian dikala Nabi didatangi oleh malaikat, maka malaikat tersebut langsung merangkul Nabi dan mengatakan, Iqra. Ketika malaikat datang, pertanyaannya, apakah Nabi tahu kalau itu adalah malaikat? Nabi tidak tahu. Nabi tidak tahu siapa yang datang. Karena di zaman Nabi itu adalah zaman orang banyak didatangi. Di zaman Nabi SAW adalah zaman banyak orang didatangi. Siapa mendatangi? Bisa jadi jin, bisa jadi syaitan, bisa jadi yang lain. Dan itulah yang tersebar di zaman Nabi SAW. Maka dikala Nabi mengatakan, aku adalah Nabi, apa jawaban kaumnya? Kamu bukan Nabi, kamu adalah dukun. Kenapa Nabi dinamakan dengan dukun? Karena memang itu tradisi yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Setiap ada orang yang mengatakan, saya didatangi oleh makhluk ini, makhluk itu adalah tradisi perdukunan, dan itu sesuatu yang masyhur. Maka Nabi pun dituduh sebagai seorang dukun. Dan Allah mengatakan, wa ma huwa bikahin. Nabi SAW bukanlah dukun, kahin. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW berada di sana, Nabi tidak tahu yang datang ini siapa. Nabi juga tidak tahu bagaimana sebelumnya. Nabi tidak tahu apa-apa. Maka dikala Nabi turun dalam keadaan gemetaran, Nabi SAW memanggil istrinya Khadijah, langsung mengatakan, Dathiruni zammiluni. Wahai Khadijah, selimutkan aku takut, aku gemetaran. Karena Nabi tidak tahu yang datang siapa, pertanyaannya apa, Nabi tidak tahu. Artinya tidak ada yang ketahui oleh Nabi SAW kecuali Iqra yang tadi telah diajarkan. Nabi tidak tahu kalau itu Jibril, dan Nabi juga tidak tahu kalau dia akan menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Kemudian ikhwatul Islam, maka di saat itulah Nabi dalam keadaan ketakutan diselimutkan. Maka di saat itulah peran seorang wanita. Itulah kenapa Allah pilihkan Khadijah yang lebih tua dari baginda Nabi SAW. Maka dari situlah Nabi menyebutkan wanita yang sempurna tidak ada kecuali 4. Wanita yang sempurna akalnya tidak ada kecuali 4, dan salah satunya adalah ibunda Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Maka dari situlah Nabi mengatakan, inni ruziktu hubbuha. Allah berikan kepadaku rasa cinta. Artinya kecintaan Nabi kepada Khadijah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikala Nabi menikah dengan Khadijah, Nabi SAW tidak pernah menikah dengan yang lain. Nabi SAW bersama Khadijah sampai Khadijah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya tidak akan pernah ada yang bisa menandingi dan menyaingi kecintaan Nabi kepada Khadijah. Walau Khadijah meninggal, tapi cinta Nabi SAW tidak akan pernah sirna untuk selama-lamanya. Bahkan kita selalu memberikan contoh ketika terjadi Fathu Makkah, ikhwatul Islam. Nabi sampai di Mekah, kemudian Nabi tidak tinggal di rumah, Nabi tinggal di dalam kemah. Dan kemah ini tidak jauh dari perkuburan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Kenapa demikian? Karena seolah-olah Nabi ingin menyampaikan kepada Khadijah, ini adalah hasil kemenangan yang diberikan oleh Allah. Yang berjuang sama-sama kita berdua, yang berjuang berdakwah itu bukan hanya Nabi, tapi juga ikut di dalamnya seorang wanita yang paling mulia, Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Namun Khadijah meninggal sebelum diperlihatkan kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kemenangan itu sudah di depan mata, tapi yang berjuang bersama Nabi itu sudah tiada. Maka di saat itulah seolah-olah Nabi SAW mengatakan kepada Khadijah, ini adalah hasil daripada perjuangan kita bersama. Itulah yang dikenal dengan Fathu Makkah. Nabi betul-betul cinta kepadanya. Dan awalnya dilihat dikala Nabi diberikan wahyu. Apa kata Khadijah? Maka Khadijah langsung mengatakan, ya Rasulullah, engkau tidak akan pernah diberikan keburukan kepadamu. Mengapa demikian? Karena engkau adalah orang yang paling baik, engkau orang yang paling jujur, engkau suka memberi, engkau suka membantu, engkau suka menyambung tali silaturahmi ukhuwah.
berbuat baik kepada tetangga, disebutkan semua sifat mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah Khadijah memberikan ketenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena biasanya posisi Nabi, dikala Nabi kedatangan orang yang Nabi tidak tahu, makhluknya lain dari yang lain, maka tentu ketakutan wajar dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Khadijah meringankan beban Nabi dan sambil mengatakan, yang datang itu bukan keburukan, tidak mungkin yang buruk datang kepadamu. Kenapa demikian? Karena engkau orang yang paling jujur. Tidak mungkin orang jujur diberikan keburukan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin orang yang baik diberikan keburukan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah sendiri menyebutkan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian baik, kebaikan yang kita lakukan bukan berarti kita mengharapkan balasan kebaikan. Tak. Ingat itu baik-baik ikhwatul Islam. Kita berbuat baik kepada orang, orang tersebut berbuat jahat kepada kita, bukan berarti kita harus berhenti berbuat baik. Tak. Kalau ada di antara kita yang berbuat baik, kemudian kebaikan dibalas dengan kebaikan, itu biasa, semua orang bisa. Tapi apabila kita melakukan kebaikan, kemudian orang balas dengan keburukan, kita tetap membalas dengan kebaikan, baru namanya kebaikan. Bukan berarti yang pertama tidak kebaikan, tapi inilah kebaikan yang sesungguhnya. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Laisal wasilu bil mukafi. Orang yang menyambung, baik itu silaturahim atau ukhuwah, teman, saudara, bukan orang yang saling balas-balasan. Berbuat baik, maka dibalas dengan kebaikan. Berarti kalau berbuat jahat, dibalas dengan tidak. Kita berbuat baik agar menjadikan kebaikan tersebut sebagai sifat. Dibalas alhamdulillah, dibalas dengan kebaikan alhamdulillah, dibalas dengan keburukan juga tidak menjadi masalah. Karena kebaikan yang kita lakukan tidak akan pernah kembali kepada orang pertama, tapi kembali kepada diri kita yang pertama, baru kepada orang lain. Maka Allah menyebutkan, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Ayat ini keedah yang luar biasa. Hafal ayat ini baik-baik. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Cari. Kenapa demikian? Karena apabila kita hafal ayat ini dan kita bisa menerapkannya, bahwa orang-orang yang seperti itu adalah orang yang paling tenang hidupnya di dunia. Kenapa demikian? Karena dikala kita melakukan kebaikan, kita tidak pernah mengharapkan kebaikan dari orang lain. Dia melakukan kebaikan karena itu perintah agama. Dia melakukan kebaikan karena itu sifatnya. Bukan berarti dibalas baik, dilakukan baik, dibalas baik, kemudian dia baik lagi. Tidak. Mau orang berbuat baik, mau orang berbuat jahat, maka dia akan selalu menyebarkan kebaikan. Dan itulah sifat yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Khadijah radhiyallahu taala anha menyebutkan, berdalil dengan sifat yang mulia ini, ya Rasulullah, engkau itu orang baik. Sedangkan yang dilakukan kebaikan oleh Nabi, itu semuanya adalah orang-orang jahat. Makanya disebut dengan jahiliyah, tingkat norma yang paling rendah. Adab tidak ada. Artinya Nabi berbuat baik bukan karena mengharapkan kebaikan darinya, tidak, tapi itu adalah memang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kana khuluqul Quran. Nabi menyebutkan, atau Aisyah menyebutkan, kana khuluqul Quran. Akhlak Nabi itu Al-Quran. Seperti tadi, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Semuanya kembali kepada jiwa. Kalau kalian melakukan kebaikan, kebaikan itu akan kembali kepada kalian, bukan kepada orang lain. Dan kalau kalian melakukan keburukan, maka yang pertama kali mendapatkan keburukan tersebut adalah orang yang melakukannya, bukan orang lain. Artinya apa? Bahwa kita melakukan kebaikan hanya betul-betul berharap ibadah kepada Allah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dibalas kebaikan, alhamdulillah. Tidak dibalas kebaikan, maka kita tetap akan melakukan kebaikan yang sama. Dan itulah yang terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ibunda Khadijah dikala melihat suaminya dalam keadaan cemas, dalam keadaan takut, itulah dalilnya. Allah tidak akan pernah membuat kamu sengsara, binasa. Artinya itu bukan pertanda buruk, itu pertanda baik. Apa alasannya? Karena engkau, wahai suamiku, adalah orang yang terbaik. Dan itu adalah pujian seorang istri kepada suaminya. Maka di antara tanda, ini selalu kita sebutkan, di antara tanda suami yang terbaik, dipuji oleh istrinya sendiri. Kalau dipuji oleh orang lain itu biasa, tapi kalau dipuji oleh istri sendiri, itulah tanda kebaikan yang sesungguhnya. Pertanyaannya, siapa di antara kita yang sudah pernah dipuji oleh istrinya? Siapa? Ada yang bisa jawab, angkat tangan.
Siapa yang mengatakan bukan karena harta, ndak. Kalau diberi harta dipuji itu biasa, tapi betul-betul karena kebaikannya. Siapa yang pernah dipuji oleh istrinya, wahai suamiku, aku cinta kepadamu karena Allah, karena engkau adalah yang terbaik, engkau rajin salat, engkau rajin berbuat baik. Siapa yang pernah dipuji oleh istrinya? Angkat tangan. Apa kata istri? Kamu laki-laki yang sering membantu sesama, apalagi yang lain. Betul itu aja. Kalau membantu orang lain biasa. Kalau membantu istri, pernah tidak istri memuji, engkau wahai suamiku adalah laki-laki yang selalu membantuku? Karena mana yang lebih mudah atau yang lebih berat? Membantu orang lain atau membantu istri? Mana yang paling penting? Istri. Apa kata istri tadi? Kamu laki-laki yang suka membantu. Kalau membantu istri? Kawin lebih, Ustaz. Baik, Masya Allah. Semoga memberikan keberkahan. Bisa dikasih, Masya Allah. Sehat selalu ya. Baik. Nah, Nabi SAW selalu dipuji oleh istrinya. Salah satu yang memujinya adalah Khadijah. Maka itu kaidah ikhwatul Islam. Untuk menentukan orang itu baik atau tidak, lihat apakah istrinya memujinya atau tidak. Semua istri Nabi memuji Nabi SAW karena memang Nabi adalah yang terbaik. Sedangkan kita masih ada tanda tanya. Yang penting jangan sampai kita wafat sebelum dipuji oleh istri. Jangan sampai wafat sebelum dipuji oleh. Kalau tidak, kapan kita jadi baik? Karena yang paling tahu tentang kita adalah istri. Tahu kita ini baik pura-pura atau baik sungguhan. Kita ini berbuat baik kepada orang lain karena ikhlas atau karena ada tujuan. Yang paling tahu itu adalah istri. Maka dari situ ikhwatul Islam, jangan meninggal sebelum istri puji kita. Makanya nanti bagi kita yang datang di sini, kemudian mereka bawa keluarga, bawa istri, setelah sholat isya bertemu di dalam pelataran Masjid Nabawi, wahai istriku, bagaimana kira-kira suamimu kepadamu? Suruh dia ngomong apakah baik atau tidak, atau berapa per 100, misalnya 50-50, 50-50, 50 baik, 50 buruk misalnya. Sehingga nanti kita berusaha untuk kembali mengintrospeksi diri untuk melakukan kebaikan. Makanya ikhwatul Islam, tanda orang yang baik itu dipuji oleh istrinya. Dan itulah yang dilakukan oleh Bunda Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Di masa-masa sulit Nabi SAW, di masa yang paling berat, yang mana Nabi SAW, coba bayangkan, dasiruni, itu bukan perkara yang mudah ikhwatul Islam. Wahai Aisyah, selimutkan aku, perkara yang berat. Kemudian datang Khadijah, kemudian bertanya, wahai suamiku, apa yang terjadi? Kemudian Nabi menceritakannya, aku melihat makhluk seperti ini, kemudian dikatakan seperti ini, aku dirangkul dan menyuruh aku membaca Iqra, dan aku menjawab, wa ma ana biqari, diceritakan oleh Nabi SAW. Kemudian apa kata Khadijah? Allah tidak akan pernah menghinakan dirimu untuk selama-lamanya. Kenapa? Engkau adalah laki-laki yang terbaik. Disebutkan satu persatu sifat Nabi SAW oleh Ibunda Khadijah. Makanya ikhwatul Islam, kalau kita ingin menjadi yang terbaik, yang pertama kali berhak menerima kebaikan kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Orang tua, istri, saudara, saudari, baru orang lain. Jangan terbalik. Dan yang paling berhak adalah keluarga kita, karena itu adalah teman hidup. Mereka itu adalah yang telah melahirkan anak-anak kita. Mereka yang mempersiapkan makanan kita, pakaian kita, semuanya. Kita merasa aman jika kita meninggalkan keluarga, anak, rumah. Itu semuanya adalah tempat di mana kita melakukan kebaikan yang sesungguhnya. Maka apa kata Nabi SAW? Khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan akulah yang terbaik di antara kalian terhadap keluarga. Agar kita tahu bahwa itu merupakan di antara standar kebaikan yang sesungguhnya. Kemudian di ikhwatul Islam, kita kembalikan lagi kepada Ibunda Khadijah. Makanya Ibunda Khadijah memiliki kemuliaan yang luar biasa. Salah satunya apa kata Nabi? Sesungguhnya Khadijah, dialah yang pertama kali beriman kepadaku dikala orang lain kufur. Khadijah tidak pernah mendustakan apapun yang disebutkan oleh Nabi. Nabi mengatakan saya melihat makhluk seperti ini. Khadijah tidak pernah mengatakan kamu jangan ngibul, jangan ngaur, jangan mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Khadijah hanya mendengarkan cerita, tapi Khadijah langsung mengatakan iya. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah berdusta. Kalau kita sudah berapa kali berdusta kepada keluarga? Sehingga dikala ada masalah mereka juga tidak percaya, karena kita sudah terbiasa Makanya Khadijah tidak pernah mendustakan Nabi SAW, karena memang Nabi tidak pernah berdusta. Sehingga dikala terjadi peristiwa yang luar biasa,
Maka Nabi yang pertama kali disebutkan oleh Khadijah, engkau adalah orang yang paling jujur, engkau orang yang paling bersedekah, membantu, disebutkan semuanya. Kemudian setelah itu ikhwatul Islam, Khadijah tidak tinggal diam. Khadijah mencari yang namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu adalah seorang yang beragama Nasara. Dan memang agama Nasara adalah agama yang terbaik di zamannya sebelum muncul agama Islam. Dan Waraqah itu adalah Tanassar, dia ada orang yang beragama Nasara. Sehingga di zaman jahiliyah, apakah ada orang Nasara? Banyak. Salah satunya adalah Waraqah bin Naufal. Bahkan dia sudah menuliskan, bahkan dia menulis Injil itu dalam bahasa Arab. Dan dia bukan orang sembarangan, artinya dia betul-betul tahu tentang agama-agama sebelumnya. Kemudian Khadijah datang. Waraqah dengan Khadijah ini ada hubungan kekeluargaan. Kemudian Khadijah menceritakan, wahai Waraqah, coba lihat apa yang terjadi kepada anak pamanmu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Waraqah seorang yang sudah tua, yang sudah buta, yang banyak pengalaman hidupnya, yang banyak mengetahui tentang kitab-kitab sebelumnya, mendengarkan cerita Nabi SAW. Nabi pun menceritakan apa yang terjadi. Dikala Nabi SAW menceritakan, Waraqah mengatakan, inna namus, itu adalah namus. Waraqah langsung mengetahui apa yang terjadi, itu adalah namus. Kenapa Waraqah tahu? Karena Waraqah itu ahli dalam kitab-kitab sebelumnya. Karena kitab Taurat itu diturunkan oleh Allah, ceritanya sama, hanya saja dirubah. Injil itu juga kitab yang diturunkan oleh Allah, sebenarnya sama tapi dirubah. Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari situlah Waraqah langsung mengatakan, ini namus, itu adalah namus, nama lain daripada malaikat Jibril. Kemudian apa kata Waraqah? Kalau seandainya aku masih kuat, aku masih gagah, masih seorang pemuda, masih diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jal, maka aku akan menolongmu dengan sekuat tenaga ketika mereka berusaha akan mengusirmu. Itu kalimat yang keluar dari lisan Waraqah. Dia mengatakan kepada Nabi, wahai Muhammad, wahai anak pamanku, kalau seandainya aku masih kuat, umurku panjang, diberikan kekuatan, aku akan menjaga dirimu ketika kaummu mengusir dirimu. Nabi kaget, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Waraqah mengatakan, tidak seorang pun yang datang sebagaimana yang kamu bawa, illa udi, kecuali mereka pasti dimusuhi semua para nabi. Siapapun yang membawa agama Allah Azza wa Jal pasti dimusuhi oleh kaumnya. Salah satunya kamu, illa udi, kecuali mereka akan dibenci, dimusuhi. Kemudian setelah mengatakan yang demikian, Nabi tahu, mau tidak mau, Nabi tidak akan tinggal di Mekah untuk selama-lamanya. Nabi akan keluar meninggalkan Mekah, bukan berarti karena Nabi suka meninggalkan Mekah, tidak. Nabi paling cinta kepada kota Mekah. Makanya dikala Nabi SAW diusir ikhwatul Islam, Nabi SAW menyebutkan, wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ilallah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Demi Allah, engkau wahai Mekah adalah tanah kelahiranku, tanah yang paling mulia, tanah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu, kalau seandainya kaumku tidak berusaha mengeluarkan diriku, mengusir aku dari kamu, aku tidak akan pernah meninggalkan dirimu untuk selama-lamanya. Ma kharaj, aku tidak akan keluar. Tapi Nabi pasti meninggalkan Mekah. Dan itulah yang disebut dengan hijrah. Dan ketika Nabi hijrah, maka tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menghijrahkan Nabi kecuali tempat yang sama atau dekat kemuliaannya. Nabi tidaklah keluar dari tanah haram kecuali masuk ke tanah haram. Nabi tidak keluar dari daerah yang barokah kecuali Nabi masuk ke daerah yang barokah. Nabi tidak keluar dari tempat yang dilipat gandakan pahala kecuali Nabi akan keluar ke tempat yang juga dilipat gandakan. Demikian kaedahnya ikhwatul Islam, agar kita tahu Makkah, Madinah, keduanya adalah daerah Nabi. Di sini Nabi memulai dan di sini Nabi mengakhiri. Nabi SAW memulai dakwahnya 10 tahun di Ka'bah atau di Mekah, karena Nabi berdakwah juga 10 tahun. 3 tahun masih secara sembunyi-sembunyi. Makanya dakwah Nabi di Mekah itu 13 tahun. 3 tahun masih pemula, awal, masih melangkah sedikit demi sedikit. Kemudian setelah 3 tahun, maka Nabi baru secara terus terang, aku adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Artinya 10 tahun. Begitu juga di Madinah 10 tahun. Nabi memulai di Mekah, Nabi mengakhiri dakwahnya di Madinah. Artinya kedua tempat ini adalah tempat Nabi SAW. Sehingga dari situ ikhwatul Islam, Mekah,
Nabi mengawalinya dan dibantu oleh Khadijah. Madinah, Nabi mengakhirinya dan dibantu oleh ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Agar kita tahu kedua daerah ini sama-sama mulia, dan orang yang bersama Nabi juga orang-orang yang paling mulia. Sehingga ikhwatul Islam, Makkah ada tanah haram, Madinah juga ada tanah haram. Makkah ada tanah yang barokah, Madinah juga tanah yang barokah. Maka sehingga dari situlah banyak kesamaan antara Makkah dengan Madinah. Di antara kesamaannya sama-sama haram, sama-sama barokah, sama-sama disebut dengan Ummul Qura. Makkah Ummul Qura, Madinah juga disebut dengan Qaryah Al-Qura. Jadi penamanya sama. Makkah disebut dengan Al-Balad, Madinah juga disebut dengan Al-Balad. Makkah disebut dengan Al-Amin, Madinah juga disebut dengan Al-Amin. Karena duanya tanah-tanah haram, tanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Nabi memula dan di sini Nabi mengakhiri sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terpaksa harus keluar meninggalkan kampung halamannya dengan terpaksa, bukan karena keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu sudah diberitahukan oleh Waraqah bin Naufal jauh-jauh hari. Maka apa yang terjadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar meninggalkan Makkah menuju Madinah. Ketika sampai di Madinah, tidak mudah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tinggal di kota Madinah. Sama saja ikhwatul Islam, dikala kita ada di antara kita yang berasal dari Sumatera, ada yang berasal dari Malaysia, ada yang berasal dari Jawa, ada yang dari Kalimantan, ada dari daerah-daerah yang lainnya. Kemudian kita tinggal di sini, sulit untuk menyesuaikan diri karena cuacanya, karena makanannya, karena temannya, karena orangnya, karena sifatnya, karena tabiatnya. Menyesuaikan, meninggalkan suatu tempat menuju tempat yang lain, itu bukan perkara yang mudah, sulit. Sama dengan kita dikala kita berada di Mekah Madinah. Kalau seandainya kita berada di sini, kita berada di sini hanya beberapa hari ikhwatul Islam. Tapi coba kalau seandainya kita di sini dalam waktu lebih lama, maka kita akan betul-betul merasakan bagaimana keadaannya. Kemudian begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah terbiasa berada di Mekah Al-Mukarramah, cuacanya, daerahnya, teman-temannya, orang-orangnya. Kemudian Nabi tinggal di Madinah. Begitu juga dengan kaum muhajirin. Kaum muhajirin itu ikhwatul Islam lebih sulit lagi. Mereka biasa tinggal di Mekah dengan keluarganya, di rumahnya, di tanahnya, dengan hartanya. Sampai di Madinah, apa yang terjadi? Keluarga tidak ada, tanah tidak ada, tempat tinggal juga tidak ada, harta juga diambil. Maka itulah yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, lil fuqara'il muhajirin. Ingat bagaimana perjuangan orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Mengapa demikian? Mereka tinggalkan Mekah menuju Madinah bukan perkara yang mudah. Jangan kita anggap mereka datang ke Madinah seperti kita dari Mekah menuju Madinah. Tidak. Mereka rumahnya di sana, keluarganya di sana, tanahnya di sana, hartanya di sana. Sampai ke Madinah tidak bawa apa-apa kecuali sedikit. Dan salah satunya seperti misalnya namanya Suhaibur Rumi. Ada salah seorang sahabat yang bernama Suhaibur Rumi yang dipanggil dengan Abu Yahya. Suhaibur Rumi orang kaya. Dikala meninggalkan Mekah menuju Madinah, habis semua hartanya, diambil, disita. Dan dia berdagang. Dia mengatakan, lebih baik hartaku engkau kalian ambil daripada hatiku yang kalian ambil. Aku hanya ingin bertemu dengan Nabi SAW di Madinah. Dia tinggalkan Mekah, pergi Madinah. Nabi tahu bagaimana negosiasinya dengan orang-orang Quraisy. Karena orang Quraisy tidak membiarkan dia keluar dengan membawa hartanya. Maka Abu Yahya mengatakan, ambil hartaku, aku tidak peduli, ambil semuanya. Tanahku kan ambil silakan, rumahku kan ambil silakan, tapi jasad dan hatiku tidak akan pernah kalian bisa untuk mengambilnya. Biarkan aku bertemu dengan kekasihku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun meninggalkan Mekah menuju Madinah tanpa membawa harta. Sampai di Madinah, apa kata Nabi? Diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla melalui malaikatnya bahwa dia melakukan perjuangan yang luar biasa. Rabihat tijarah ya Aba Yahya, rabihat tijarah. Beruntung perdaganganmu wahai Abu Yahya. Kamu adalah orang yang beruntung karena dia berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudahkah kita berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala? Dan orang yang berdagang dengan Allah, tijaratan lan tabur. Berdagang dengan Allah tidak akan pernah rugi untuk selama-lamanya. Maka sesekali ikhwatul Islam berdagang dengan Allah. Orang yang melakukan kebaikan, membangun masjid, memberikan manfaat kepada kaum muslimin, menyekolahkan anak yatim, membantu orang-orang yang memerlukan, bersedekah, itu adalah orang-orang yang berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berdagang dengan Allah tidak akan pernah rugi untuk selama-lamanya. Kemudian ikhwatul Islam, waktu Isya 50.
Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, karena waktu Isya yang juga memisahkan kita Ikhwatul Islam, waktu Isya tinggal 4 menit lagi. InsyaAllah pembahasan kita akan kita sambung keesokan harinya. Dan ini Alhamdulillah merupakan awal kita kembali memulai kajian di Masjid Nabawi. Dan semoga kita bisa setiap hari bisa mengaji di Masjid Nabawi. Karena tentunya mengaji dalam Masjid Nabawi tidak sama dengan kita mengaji di kampung halaman masing-masing. Walau kita dalam keadaan penat, lelah, mengantuk, tidak menjadi masalah. Yang penting kita bisa duduk di sini mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah esok kita akan kembali menyambung. Dan bagi kita yang melaksanakan ibadah, semoga Allah berikan kemudahan dalam setiap ibadah yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan tidaklah mereka pulang kecuali membawa pahala yang luar biasa, digugurkan dosa-dosanya, diberikan keberkahan dalam kehidupannya. Dan insyaallah besok kita akan kembali menyambung, dan insyaallah pengajian kita ini setiap hari insyaallah taala. Dan semoga Allah berikan kesehatan kepada kita bersama. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya dari diri kami pribadi, karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan kami, karena kejahilan kami, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan. Dan kita selalu memberikan motivasi kepada kita yang ada di Madinah. Ada satu hadis yang tidak boleh kita lewatkan semuanya. Walau kita berada di sini hanya 2 atau 3 hari, walau kita berada di sini tidak ada manfaat yang kita dapatkan, tapi cukup bagi kita mendapatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan, man jaa masjidi hada lam ya'tihi illa li khairin yata'allamu aw yu'allimu fa huwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah. Siapapun yang berada di Masjid Nabawi, di Masjid Nabi, kemudian dia belajar agama, walau satu ayat, walau satu hadis, walau satu huruf, maka dia ibarat orang yang sedang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis ini tidak ada duanya di dunia. Di Mekah juga kita dapatkan, khusus di Madinah dan khusus di dalam Masjid Nabawi. Maka manfaatkanlah keberadaan kita di Masjid Nabawi, duduk sambil mendengarkan ayat-ayat Allah atau hadis Nabi, atau membaca ayat-ayat Allah atau membaca hadis-hadis Nabi. Dan itu sama dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Semoga semua kita termasuk orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita bersama, agar Allah ampunkan dosa ayah dan ibu kita, orang tua kita, saudara-saudari kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan seluruh kaum muslimin. Tidak ada di antara kita kecuali Allah ampunkan dosanya, dimudahkan urusannya, diberikan keberkahan dalam kehidupannya, diberikan kepada mereka anak-anak yang berbakti, anak-anak yang akan memberikan mereka manfaat di dunia dan membawa mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya, dijadikan umrahnya adalah umratan mabrurah wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang meninggalkan Mekah Madinah, semoga Allah mudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali bertemu dengan keluarga yang mereka tinggalkan dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga Allah selalu berikan kepada kita rezeki untuk selalu bisa datang ke tanah suci. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله